Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM A231211103 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi FPB dan KPK. Poin pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada bilangan prima. Yang kedua, ada faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang ketiga, faktor kelipatan persekutuan. Yang keempat, FPB dan KPK. Oke, mari kita langsung ke poin pembahasan yang pertama. Nah, poin pembahasan yang pertama di sini ada bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan berbeda, yakni satu dan bilangan itu sendiri. Oke, lanjut. Poin pembahasan yang kedua, faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, apa sih faktor suatu bilangan itu? Nah, faktor suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan yang asli yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, di sini ada contoh faktor suatu bilangan. Nah, di sini saya ambil bilangan 4 untuk dicari faktor dari suatu bilangan. Nah, di sini kita lihat angka bilangan apa saja yang dapat membagi habis bilangan 4, yaitu ada 1, 2, dan 4, yaitu merupakan faktor dari bilangan 4. Nah, selanjutnya kelipatan suatu bilangan. Nah, apa sih kelipatan suatu bilangan ini? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali antara suatu bilangan asli dengan bilangan-bilangan asli lainnya. Nah, di sini ada contoh tentukan bilangan yang pertama yang merupakan kelipatan dari bilangan asli 2. Nah, kita bisa lihat di sini penyelesaiannya ada 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, 5 bilangan pertama ini merupakan kelipatan dari bilangan asli 2, yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini ada poin pembahasan yang ketiga, yaitu faktor kelipatan persekutuan. Nah, apa sih faktor persekutuan itu? Persekutuan bilangan. Nah, di sini faktor persekutuan bilangan adalah semua bilangan yang sama-sama menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Menentukan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih berarti mencari faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih tersebut. Nah, contohnya, di sini ada contoh. Di sini saya mengambil bilangan 12 dan 16. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini adalah bilangan yang dapat membagi habis 12. Sedangkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi, kita lihat di sini faktor persekutuan atau yang sama dari dua bilangan tersebut, dari 12 dan 16, ada 1, 2, dan 4. Di sini kita lihat ada bilangan ada bilangan 1, ada di 12 dan 16, 1, 2, dan 4.
Oke, selanjutnya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini ada contoh soal dari kelipatan persekutuan. Saya mengambil bilangan 3 dan 6. Nah, di sini cara penyelesaiannya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kelipatan 3 adalah 3, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, sampai seterusnya. Di sini ada kelipatan dari 6, ada 6, 2, 12, 18, 24, dan 30, dan seterusnya. Jadi kita lihat kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 6 ada 6, 12, 18, 24, dan 30. Oke, selanjutnya pembahasan yang keempat. Pembahasan keempat ini FPB dan KPK. Nah, di pembahasan keempat ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada apa itu FPB. Yang kedua, apa itu KPK. Yang ketiga, metode mencari FPB dan KPK. Yang keempat, ciri-ciri soal FPB dan KPK. Nah, langsung saja pengertian FPB. Nah, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Dari beberapa bilangan adalah faktor persekutuan yang paling besar di antara faktor-faktor persekutuan yang ada dari bilangan yang diketahui. Faktor persekutuan terbesar dari A dan B ditulis dengan FPB, A, B. Selanjutnya, pengertian KPK. Nah, di sini apa itu pengertian KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B ditulis dengan KPK kurung siku A, B. Nah, di sini ada metode mencari FPB dan KPK. Sorry, di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya metode FPB dan KPK. Oke, beberapa cara untuk menentukan FPB diantaranya faktor persekutuan, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga tabel, yang keempat algoritma Euclid. Yang pertama ini uraikan faktor pembagi dari setiap bilangan yang ditentukan. Nah, di sini kita ambil misal bilangan dari 12 dan 16. Nah, 12 faktor persekutuan terbesar faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Di sini kita lihat faktor yang paling besar dari 12 dan 16 di sini ada 6 yang sama ya. Di sini ada 6 ini. 6. Nah, kita ambil lagi untuk contoh 3 bilangan ya. Di sini saya mengambil 9, 15, dan 21. Nah, 9 ada faktornya 1, 3, dan 9. Yang 15, 1, 3, 5, 15. Yang kedua 1 ada 1, 3, 7, 21. Nah, di sini kita lihat yang sama, yang faktor terbesar dari ketiga bilangan di sini ada 3. 3 ya, 3. Oke. Selanjutnya, oke, nah di sini FPB dari 8 dan 20 yang diambil adalah faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Yang sama
yang sama, tapi pangkatnya yang terkecil. Nah, di sini pangkat terkecil dari faktor bilangan 8 dan 20 itu ada ini sama-sama dengan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Ini kan sama, ini sama. Nah, yang paling terkecil pangkatnya ini ada 2 pangkat 2. Ini sama dengan 4. Sini mengapa diambil pangkat terkecil? Kita mengambil pangkat terkecil ini dicari karena faktor. Faktor yang dapat membagi habis keduanya. Nah, bukan karena kata besar. Nah, di sini metode Pound faktor. Dan di sini ada bilangan 8 dan 20 ya. Kita lihat di sini 8 ini 8 dibagi menjadi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi faktor prima dari 8 ini ada ini. 2, 2, 2. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Salah. Ini sebenarnya pangkat 3. Pangkat 3. Bukan, astaga. Itu sebenarnya pangkat 3 ya. Bukan pangkat 2. Nah, kalau 20 di sini faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Nih. 2, 2, 5. Berarti dia 2 pangkat 2 ini dikali 5. Nah, ini metode yang ketiga, mencari tabel. Nah, oke. Di sini adalah 12 dan 16. Angka pembagi yang dilingkari ini, yang dua ini, dapat membagi habis kedua bilangan. Nah, misalnya 12 dibagi 2, 6 kan? 16 dibagi 2, 8. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Kan? Ini dapat membagi habis kedua bilangan. Yang dua, bilangan 2 ini. Seterusnya kan sudah tidak bisa. Ya, makanya jadi 3 dibagi 2 tetap 3. 4 dibagi 2, 2. Kenapa ini tidak diambil duanya? Karena tidak dapat membagi habis dua bilangan. 3-nya turun kembali ke mari. Jadi FPB dari 12 dan 16 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini metode dengan metode tabel ya. Oke, di sini metode yang keempat adalah algoritma Euclid. Apa sih algoritma Euclid itu? Nah, algoritma Euclid adalah penerapan algoritma berkali-kali sampai menghasilkan sisa yang sama dengan 0. Nah, yang ketiga, mencari FPB dengan metode algoritma pembagian. Contohnya di sini saya mengambil bilangan 66 dan 50. Menggunakan metode algoritma Euclid, diberikan R0 di sini ya. R0-nya ini 66 dan R1-nya sama dengan 50. Nah, sini R0-nya tadi di sini ya, 66.
R1-nya. Nah, di sini 50 kali berapa menghasilkan 66. Nah, di sini kita ambil 50 kali 1 ya. Nah, 50 kali 1. Nah, untuk dapat 66 itu kan ada sisanya 16. Nah, ini sisanya 16. Begitu seterusnya. Di sini 50 ini kita jadikan R0. Dari sini 16-nya di sini. Nah, berapa? 16 kali berapa dapat menghasilkan 50? Nah, kita coba 3 ya. Nah, 3 ini sisanya untuk menjadi dapat hasil 50 ada 2. Oke. Nah, 16 ini turun ke sini menjadi R0. 2-nya di sini. Nah, kalau 16 berapa? Berarti 2 kali 8 ya. 2 kali 8 langsung 16. Nah, sisanya 0. Berarti kita berhenti di sini karena algoritma Euclid itu adalah penerapan algoritma berkali-kali sampai menghasilkan sisa yang sama dengan 0. Berarti FPB dari 66 dan 50 itu ada 2. Oke. Selanjutnya, ini metode beberapa cara untuk menentukan KPK. Di antaranya adalah pertama itu kelipatan, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga tabel. Nah, di sini menuliskan kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, di sini kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, dan 16, sedangkan 6, 12, 18, dan 24. Dari penjabaran di atas terlihat kelipatan terkecil yang sama adalah 12. Kita lihat ya, kelipatan yang terkecil adalah 12 yang sama. Nah, iya ini. Sama kan? Ada di 4 dan ada di 6. Jadi, kelipatan KPK dari 4 dan 6 itu ada 12. Nah, di sini ada contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 6. Sama seperti faktor untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Tapi di sini kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan adalah yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita lihat di sini saya mengambil angka 3 dan 6. Nah, kelipatannya ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Nah, kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30. Nah, kita lihat jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 6 ini ada 6, 12, 18, 24, dan 30. Oke, selanjutnya. Nah, di sini membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dari faktor prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Nah, contoh yang saya ambil itu KPK dari bilangan 8 dan 12. Nah, di sini ada 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi faktor primanya adalah 2. Nah, di sini ada 32 ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, 12 lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kan membagi habis ya. Jadi 3. Nah, jadi KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Nah, kalau tadi FPB pangkat terkecil, sekarang KPK diambil pangkat terbesar. Nah, kita lihat pangkat terbesar antara dua pangkat 3 dan 2 pangkat 2 ini ada 2 pangkat 3. Dikali 3 sama dengan 20. Ini metode faktorisasi prima dari KPK.
Nah, pohon faktor. Di sini ada 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan ada 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 menjadi 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. KPK-nya ini adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi kita lihat di sini 18 ada 2 dikali 2, 3, 3. Nah, di sini 2 kali 3 pangkat 2, dan sini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, disuruh ambil faktor terbesarnya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 74. Yang menggunakan tabel. Nah, di sini saya mengambil 12 dan 16. Nah, kelipatan dari 12 dan 16 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 48. Jadi, kalau kelipatan, dia ini semuanya. Nih. Beda dengan faktor tadi kan. Faktor membagi habis. Sedangkan ini kelipatan. Nah, oke. Nah, di sini ada ciri-ciri soal cerita FPB. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan faktorisasi dan pembagian. Yang kedua itu paling banyak, menggunakan kata paling banyak. Yang ketiga, sebanyak-banyaknya. Yang keempat, sama banyak. Ini kalau mencari soal cerita, ciri-ciri soal dari FPB itu ini. Menggunakan kalimat ini paling banyak, sebanyak-banyaknya, dan sama banyak. Yang kelima, jumlah yang sama. Kalau ciri-ciri soal cerita KPK itu ada berhubungan dengan kelipatan, bersamaan, setiap, sekali. Oke, di sini ada soal cerita. Felix mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Mark setiap 4 hari sekali, sedangkan Jeno setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Nah, yang kedua ini, soal kedua ini, Ibu Lukas memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata-rata kepada teman-teman Lukas. Berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak tersebut? Nah, yang soal pertama ini tentang siapa ya? Felix ya. Nah, permasalahan pada soal pertama ini merupakan aplikasi dari materi kelipatan. Jadi, sudah pasti kita ini menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada 6, faktor primanya ada 6, 4, dan 8 ya. Di sini ada 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, tadi kan KPK yang diambil pangkat terbesarnya ya. Jadi ini 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, diketahui pada tanggal 28 Januari, Felix, Mark, dan Jeno mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Jumlah tanggal pada bulan Januari itu ada 31. Nah, dari tanggal 28 ke tanggal 31 ini, itu berlangsung 3 hari kan? Kemudian, kita kurangkan saja KPK yang sudah kita dapat tadi dengan selisih tanggal 28 ke 31. Jadi 24 dikurang 3 itu sama dengan
21. Jadi Felix, Mark, dan Jeno akan bertemu kembali di tanggal 21 Februari. Oke, untuk soal yang kedua, ini untuk permasalahan pada soal kedua kita mendengar bunyi dari soal kedua itu lebih mengarah ke FPB ya. Nah, pada soal kedua, Ibu Lukas ingin membagi. Nah, di sini katakan membagi buah-buahan secara merata kepada teman-teman Lukas karena ingin ini merupakan masalah pembagian, maka ada hubungannya dengan FPB. Jadi kita bisa mencari nilai FPB-nya terlebih dahulu. Diperoleh faktor prima dari 96, 48, dan 72 adalah sebagai berikut. 96 sama dengan 25 dikali 3, 48, 22 dipangkat, tadi sama 6, 2 pangkat 5 dikali 3, 48, 2 pangkat 4 dikali 3, 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai FPB dari 96, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Berdasarkan nilai FPB tersebut, kita sudah bisa tahu berapa banyak teman Lukas yang akan diberi buah-buahan oleh Ibu Lukas. Ya, jumlahnya sebanyak 24. Nah, kita di sini mencari supaya bisa merata ya buah-buahannya ya. Jadi caranya tinggal kita bagi saja jumlah dari masing-masing buah dengan nilai FPB yang sudah kita peroleh. Nah, banyak buah rambutan itu ada 96. Kita bagi saja menjadi 96 dibagi 24 berarti 4. Banyak buah jeruk 48 dibagi 24 sama dengan 2. Banyak buah manggis 70 dibagi 24 sama dengan 3. Jadi, masing-masing anak ini mendapatkan rambutan sebanyak 4 buah, jeruk sebanyak 2 buah, dan manggis sebanyak 3 buah. Itu adalah soal cerita FPB dan PK. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan saya dari materi FEB dan KPK.